Hey yo, welcome to Gila Rising. Dan sekarang kita punya sesuatu yang baru ini guys. Blocky Senseiya Classic Class Champion Sagittarius. Ayo guys, wah ini keren banget. Dan ini gue beli sengaja untuk hadiah ulang tahun gue guys. Jadi saat video ini dapat, gue lagi berulang tahun guys. Jadi penampilannya seperti ini guys. Ayolasnya keren banget di sini dengan coating gold yang sangat luar biasa guys. Dan di sini udah nggak perlu dicat, nggak perlu dilem, dan nggak perlu pakai nipper lagi untuk membongkar part-partnya guys. Keren banget ini Ayolas. Jadi ini ada penampilannya nih Ayolas dengan pose yang berbeda di sini. Dan ada 50 poin artikulasi guys. Wah gokil sini, gokil. Jadi ini part tangan akan kita dapatkan guys, cukup banyak. Stainless dan juga senjata guys. Mantap banget. Yang paling keren tuh dapat stainless kayak gini guys. Jadi bisa dipajang, sangat mantap. Part mukanya pun ada 5 biji nih. Keren banget. Ada yang mode tidak pakai mahkota dan pakai mahkota. Keren banget nih, pasti glowing kilat gitu. Ini nih partnya guys, tinggal dipotek-potek aja, nggak usah pakai nipper yang sangat merepotkan itu guys. Dan di sini juga nih bisa dilihat, tampilannya sangat-sangat mantap sekali. Kemudian atasnya ada close up figurnya yang sangat-sangat keren. Jadi udah nggak sabar nih gue untuk merakit ini. Dan bagaimana hasil rakitannya? Let's go, langsung saja kita rakit. Ini ya guys, hasil rakitan kita dari Sagittarius Ayolas Champion Class dari Brokise. Anjay, gimana penampilan ini? Kali ini keren banget dan super mewah. Jadi buku manualnya tuh udah bener cukup lengkap, yang menurut gua ini udah bagus banget. Dan ini berwarna guys tuh. Dan ini cara perakitannya pun sangat mudah. Dan semua figurnya tuh cuman tinggal potak-potek doang guys, nggak usah pakai drama apapun itu. Jadi yang kita dapatkan dari figur ini adalah satu kepala kayak gini nih, yang mode biasa aja, yang mode tidak pakai mahkota. Keren banget, jadi ini bener-bener casual banget, tapi sayangnya nggak bisa digunakan di Blockist Defender guys, karena ukurannya yang berbeda. Keren banget, detailnya juga mantap, rambutnya pun terlihat sangat keren. Lanjut, kita dapat muka yang menutup seperti ini guys tuh, yang lagi tiduran kayak gini. Sekalian lihat kan, tuh lagi tiduran. Kita dapat ekstra punggung tangan seperti ini. Ini bonusan satu, bisa foto hilang dan ini bisa diganti. Jadi semua partnya tuh sama guys. Dua tangan mengepal seperti ini, kiri kanan, dan ini detailnya bagus banget. Bagian tangannya tuh udah di repaint kayak gini guys. Jadi ada separasi warna yang sangat-sangat keren seperti ini guys. Dua tangan terbuka seperti ini. Keren banget, dua tangan terbuka ya, mantap. Dan juga dua tangan relax hand, seperti ini nih, cakep banget. Dan juga satu tambahan join seperti ini buat join tangan guys. Jadi kalau hilang masih ada penggantinya guys, aman banget. Oke, sekarang kita langsung ke toko utamanya, figur
Ayo Sensei, Sensei ya, ayo cuy. Jadi kita lihat stand-nya dulu guys. Stand-nya seperti ini guys, keren banget. Ini tinggal di repaint lagi biar batanya tuh terlihat lebih bagus dan lebih keren. Ini udah keren sih sebenarnya, cuma kalau dikasih hitam-hitam dan ditambahin efek-efek dusty gitu nih akan lebih keren. Tapi stand-nya ini agak letoy guys. Jadi kalau dia dipasangin di figur tuh kayak kurang ngigit gitu, kurang ngigit guys. Kita harus ganti dia pakai yang biasa aja gitu, yang biasa pakai buat SHF dan juga buat Gundam gitu guys. Di sini ada tulisan Sensei warna gold yang sangat keren banget. Dan ini mengkilat guys. Goldnya cukup mantap sih menurut gua guys. Keren. Sekarang toko utamanya figur. Wede, kita lihat penampakan dari mukanya cakep banget. Ekspresinya juga dapat banget tuh. Lagi ingin memanah, set panahnya pun lihatin cakep banget, keren. Warna goldnya stand out, bling mengkilat guys. Dari atas sampai bawah semuanya didominasi warna gold. Ada bagian putih di bagian celananya ini, dan ini bagian kulit. Warna kulitnya pun bagus banget guys. Lihatin detail sculptingnya juga bagus banget. Tapi karena ini dia mock-it, jadi akan ada beberapa bagian yang gompal-gompal gitu guys pada saat kalian mencabutnya dari nih, kayak ini nih. Ini gompal juga dikit-dikit nih, ada napak gini. Jadi pada saat, karena ini tuh karena bukan figur langsung diwarnain dari armornya, jadi itu karena di coating lagi gitu, diwarnai lagi si figurnya. Jadi pada saat kita potong tuh akan ada gompal karena ada warna aslinya di dalamnya. Jadi ini kayak figur yang warnanya basic terus dicat lagi gitu warna gold, mengkilat kayak gini guys. Permukaan dari belakangnya pun mantap banget ya tim. Bahkan sambungan sayapnya pun ditutup dengan sempurna guys. Ini bisa mengembang tuh, mengembang luas banget segini tuh, gila gokil, cakep banget ya. Widih, cara dia manapun keren banget. Dan dia tuh satu-satunya tangan yang sebelah ini nih yang gak ada punggung tangannya guys. Dia udah ngegabung gitu, udah gabung sama figurnya, jadi nggak ada punggung tangannya kalau ini guys tuh. Tapi ini bagus banget, tapi karena ini panah jago tuh kayak nggak ada tempat buat nyimpennya loh, jadi kita harus pintar-pintar buat posein aja. Bagian part tangannya pun ini cuma dicolok aja tuh, bagian panah tuh tinggal dicolok, dia ada bolongannya kayak gini. Kalian bisa lihat, nah ada kayak gininya, tinggal disolokin panahnya aja kayak gini. Terserah ngadepnya mau kemana pun bebas guys, tapi kayak gini lebih bagus. Jadi pada saat dia ditutup kayak gini, bagian yang bolong di panahnya tuh nggak kelihatan tuh. Mantap cuy. Sekarang kita dan bagian yang paling jelek di figur ini adalah bagian kaki ini guys. Kaki ini cuma ditempelin gini doang tuh, jadi dia tuh nggak ada pengaitnya atau gimana gitu, jadi sangat rawan untuk hilang dan jatuh guys. Jadi kalian berhati-hatilah kalau ini cuman tuh gini doang cuy tuh. Jadi kalau menurut gua sih ya, sarannya ini mendingan kalian kasih lem aja guys, biar dia nggak jatuh dan hilang nanti guys. Oke, sekarang kita bahas artikel sebelumnya, senjatanya kita cabutin dulu guys. Oke, kita lihat dulu panahnya kayak gini guys. Ini bahannya tuh plastik ya, jadi hati-hati guys, ini bisa berpotensi untuk patah suatu saat nanti kalau kalian terlalu ekstrim main ini ya. Dan ini agak cukup lentur guys, tapi hati-hati juga nih, bahannya bukan karet guys, bahan plastik juga ini. Sekarang kita bahas artikulasinya guys. Dimulai dari kepalanya. Oke, bentar kita perbaiki dulu posisinya gini aja. Nah, kepalanya tuh bisa muter 360 derajat, bisa nunduk, dongak, kiri kanannya oke, mantap. Tangannya bisa muter, tapi dia nggak bisa terlalu tinggi karena ketahan guys sama armornya ini, karena armornya ditempel di body sini tuh. Tapi ini ada artikulasi nih, jadinya di sini dikit. Ini bisa muter nih bagian ininya, mantap tuh. Bisa ngangkat. Dan ini maksimal banget guys, karena ini double joint. Mantap banget, untuk pose-pose jadi lebih mantap dan lebih keren guys. Tapi sayangnya nggak ada butterfly joint di bagian. Aduh, terbang guys, sorry bentar. Jadi nggak ada butterfly joint di bagian keteknya itu, jadi dia artikulasinya masih jadi agak tertahan gitu, nggak bisa mendengar ke depan lebih maksimal gitu guys. Bagian ini, part ini tuh cuma ditempel doang tuh, jadi hati-hati juga nih, partnya hilang ya guys. Ini tangannya bisa kiri kanan, depan belakang, jadi ini artikulasinya lebih luas guys karena bojonya cukup gede. Badannya bisa muter 90 derajat, bisa dongak dikit ke bawah tuh,
benaknya nggak terlalu tinggi ya. Ini keputar guys. Set, aduh, copot. Jadi bentukannya itu dia gap kayak gini guys, colokan. Jadi bukan ball joint. Jadi kiri kanannya bisa dikit-dikit aja. Ini bisa diangkat maksimal segini. Depannya segini aja. Belakangnya segini guys. Aduh sorry, copot-copotan terus karena dia ball joint guys. Jadi lebih gampang copot. Nah gitu. Sekarang nendangnya maksimal, lumayan mantap. Belakangnya maksimal juga, mantap. Double joint di bagian kaki maksimal segini. Kakinya nggak ada ball joint guys, jadi nggak bisa di kiri kananin tuh, cuma bisa maju mundur. Soalnya dia bentukannya gap juga. Ini gue cabut ya. Sesuatu gap kayak gini, dia ada ball jointnya tuh, nggak ada ball joint, jadi nggak bisa kiri kanan. Sangat disayangkan sekali cuy. Begitu aja guys. Dan sayapnya saya bisa maju mundur dikit segini, lumayan tuh. Kiri kanannya juga bisa ke atas dikit, sayapnya bisa membentang sempurna. Sayapnya itu cuma dicolok doang dan ditahan. Jadi hati-hati guys. Sayapnya bisa maksimal tuh. Segini guys. Mantap banget cuy. Ini bener-bener warnanya goldnya bagus banget, tapi ini dibandingin sama goldnya Secret si Galaxy versi 02 masih golden yang ini guys. Ini jauh lebih bagus menurut gua. Untuk harga cuman 200 ribuan lebih dikit guys. Ini bener-bener rekomendasi buat kalian yang pengen beli figur keren, mewah, kece badai. Ini adalah salah satu alternatifnya guys di harga 200 ribu, under 300 ribu menurut gua. Jadi menurut kalian gimana nih review figur ini? Apakah kalian tertarik untuk koleksi juga atau malah skip aja? Menurut gue sih ini adalah line up yang wajib untuk dibeli di Classical Champion Senseiya ini guys. Dibanding yang lain, ini benar-benar paling rekomend sih menurut gue, karena gagah banget, keren, dan juga aksesorisnya juga cukup banyak, partangannya banyak, dan juga dapat panah dan juga busur panas seperti ini guys. Ini benar-benar layak banget untuk dibeli di koleksi, dan gue yakin kalian gak akan rugi setelah koleksi ini guys. Oke, seperti itu saja guys. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau mau nambahin bisa tulis di kolom komentar. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap.